Dia pergi. Dia kira kamu akan mengejarnya. Dia kira kamu akan mengirim pesan, menelepon, terus-menerus menghubunginya, memohon diberi kesempatan lagi. Dia merasa dia bisa mengendalikanmu, mengira kamu akan patah. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa hal yang paling kuat yang bisa kamu lakukan adalah tidak melakukan apa-apa? Tidak ada pesan, tidak ada telepon, tidak ada pesan marah, dan tidak ada upaya putus asa untuk menjelaskan dirimu. Diameter, karena diam bukanlah kekosongan, itu penuh dengan jawaban. Itu adalah kekuatan. Dan hari ini saya akan tunjukkan kenapa diam adalah senjata paling mematikan yang bisa kamu gunakan. Jika kamu menguasainya, kamu tidak akan mengejar lagi. Kamu tidak akan pernah dimanipulasi lagi. Dan yang lebih penting, kamu akan menjadi pria yang diinginkan wanita, namun tak bisa mereka kendalikan. Pria telah dibohongi. Masyarakat mengatakan kamu harus mengungkapkan perasaanmu, berjuang untuk cinta, membuktikan betapa kamu peduli. Mereka jual film di mana pria berjuang untuk mendapatkan wanita kembali dengan gerakan besar. Mereka berkata, jika kamu tidak mengejar, tidak memohon, tidak mengungkapkan perasaanmu, kamu akan kehilangannya selamanya. Dan kamu mempercayainya. Jadi, apa yang kamu lakukan saat dia menjauh, saat dia jadi jauh, saat dia berhenti membalas pesanmu? Kamu mengejar, mengirim pesan ganda, bertanya apa yang salah. Kamu menjadi anak emosional yang tidak bisa dihormati olehnya. Lalu apa yang terjadi? Dia semakin menjauh, kehilangan minat, mulai berbicara dengan pria lain yang tidak peduli. Karena begitu kamu menjadikannya prioritas, dia menjadikannya pilihan. Ini adalah kenyataan yang tidak ingin mereka kamu ketahui. Dan di akhir video ini, kamu akan memiliki pola pikir yang benar-benar berbeda. Dia pergi, kamu diam. Dia meninggalkanmu dan dunia mengatakan kamu harus mengejarnya. Mereka bilang kamu harus berjuang untuknya, membuktikan cinta, menunjukkan betapa berharganya dia. Mereka berbohong. Kamu tidak mengejar apa yang mengabaikanmu. Kamu tidak memohon untuk dipilih. Kamu tidak kehilangan harga dirimu hanya karena seorang wanita memutuskan dia selesai denganmu. Seorang wanita tidak akan pergi, kecuali dia yakin kamu akan mengejarnya. Itu cara mereka beroperasi. Dia ingin melihat reaksimu. Dia ingin melihat kamu panik. Dia ingin memastikan kamu cukup lemah untuk tetap dikendalikan olehnya. Karena selama kamu mengejar, selama kamu bereaksi, selama kamu tetap duduk dalam rasa sakit, mengobsesi dirinya, dia tetap mengendalikanmu. Kamu bukan pria bebas sampai kamu berhenti bereaksi. Wanita menguji pria dengan menjauh. Mereka melakukannya untuk melihat apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Apakah kamu akan hancur? Apakah kamu akan berlari mengejarnya? Ataukah kamu akan berdiri teguh seperti pria yang menghargai dirinya lebih dari validasi darinya? Kebanyakan pria gagal dalam ujian ini. Mereka menyerah, mereka bereaksi, mereka berputar ke dalam keputusasaan mencoba mencari tahu apa yang salah. Mereka mengirim pesan panjang, mereka memohon penutupan, mereka menunggu di dekat telepon berharap dia akan mempertimbangkan kembali. Setiap detik yang mereka buang hanya mengonfirmasi kelemahan mereka. Tapi kamu tidak bereaksi. Kamu membiarkan dia pergi, dan diam itu berbicara lebih keras daripada apapun yang bisa kamu katakan. Awalnya dia tidak peduli. Dia merasa kuat seperti dia telah membuat pilihan yang tepat. Dia meyakinkan dirinya bahwa dia lebih baik tanpa kamu. Tetapi seiring berjalannya waktu, sesuatu yang aneh terjadi. Dia memeriksa teleponnya, berharap ada pesan darimu. Tidak ada. Dia pergi online berharap kamu menyukai postingannya. Tidak ada. Dia menunggu momen tak terhindarkan saat kamu akan pecah dan memberikan validasi yang dia inginkan. Masih tidak ada. Dan saat itulah keraguan mulai merayap masuk. Seorang wanita tidak bisa menahan diabaikan oleh pria yang dia kira memiliki kekuasaan atasnya.
Begitu kamu berhenti mengejar, dia mulai bertanya-tanya, kenapa dia tidak mengirim pesan? Apakah saya penting baginya? Apakah dia sudah dengan wanita lain? Ini adalah pergeseran. Saat dia mulai menyadari, dia mungkin membuat kesalahan, tapi itu tidak datang seketika. Itu butuh waktu. Kebanyakan pria gagal karena mereka hancur sebelum momen itu datang. Mereka membiarkan emosi mereka menguasai. Mereka menjangkau tepat saat dia mulai merasakan ketidakhadiranmu. Mereka membuang kekuatan mereka untuk sejenak kelemahan, dan apa yang dia lakukan? Dia menolak mereka lagi, lebih keras kali ini. Karena sekarang dia tahu dia tidak perlu menganggapmu serius. Perang psikologis. Wanita tidak jatuh cinta seperti pria. Pria jatuh cinta dengan apa yang ada di depan mereka. Wanita jatuh cinta dengan apa yang ada dalam pikiran mereka. Mereka kecanduan pada gambaran seorang pria, perasaan yang dia berikan kepada mereka. Dan begitu seorang pria berhenti merangsang emosinya, dia akan menjauh. Inilah kenapa diam adalah senjata paling mematikan yang akan kamu gunakan. Pikiran wanita adalah musuh terbesar mereka. Semakin banyak ketidakpastian yang kamu ciptakan, semakin dia mengobsesinya. Begitu kamu menghilang, dia tidak hanya merasakan ketidakhadiranmu, dia mengisi kekosongan itu dengan imajinasinya. Dan imajinasinya akan selalu menciptakan versi dirimu yang lebih kuat, lebih menarik, lebih misterius daripada yang asli. Pikirkan sejenak. Pernahkah kamu mengalami seorang wanita yang kehilangan minat padamu, hanya untuk tiba-tiba kembali berbulan-bulan kemudian ketika kamu sudah melanjutkan hidupmu? Itu karena saat kamu mengejarnya, dia merasa bosan, tetapi begitu kamu menghilang, pikirannya mulai memainkan tipu muslihat. Dia mulai mengingat bagian terbaik darimu, mulai bertanya-tanya apakah dia membuat kesalahan, mulai merindukan validasi darimu lagi. Wanita tertarik pada pria yang tidak sepenuhnya mereka pahami atau kendalikan, dan kesalahan terbesar yang bisa kamu buat adalah menunjukkan semua kartumu padanya. Saat kamu terus-menerus mengirim pesan memberitahunya bagaimana perasaanmu, menjelaskan dengan jelas bahwa dia masih memiliki kendali atasmu, kamu membunuh misteri itu. Dia tidak perlu lagi penasaran tentangmu, tidak perlu berpikir tentangmu. Dia tahu dia masih memiliki kontrol penuh atasmu. Namun begitu kamu diam, begitu kamu berhenti bereaksi, begitu kamu menjadi benar-benar acuh tak acuh, dia dipaksa untuk menghadapi pemikiran yang menakutkan. Dia mungkin telah kehilanganmu selamanya. Dan saat itulah dia mulai mengejar. Tapi ini adalah titik di mana banyak pria gagal. Begitu dia kembali, mereka terlalu cepat memaafkan. Mereka melanjutkan hubungan persis seperti sebelumnya, membuatnya jelas bahwa dia masih memiliki kendali atas mereka. Pria dengan nilai tinggi tidak hanya menerima wanita kembali. Pria dengan nilai tinggi membuatnya berusaha untuk mendapatkannya. Dan pada saat dia menyadari apa yang telah dia hilangkan, saat dia mulai mengejar, saat dia benar-benar merasakan penyesalan, dia sudah tidak peduli lagi. Itu adalah balas dendam terbaik. Itu adalah kekuatan sejati. Karena pada saat itu, bukan lagi soal mendapatkan dia kembali, tetapi soal kamu yang sudah melangkah maju ke hal-hal yang lebih besar. Dan saat dia menyadari itu, saat dia menyadari kamu tidak lagi membutuhkan dia, saat dia mengerti bahwa dia telah kehilangan kendalinya atasmu, dia akan hancur. Wanita berpikir mereka menginginkan pria yang emosional, reaktif, sensitif, tapi jauh di dalam hati mereka, mereka mendambakan dominasi, kontrol, kekuatan. Mereka menginginkan pria yang tidak bisa dimanipulasi. Mereka menginginkan pria yang tetap teguh, tidak peduli apa yang terjadi. Dan pria seperti itu, dia tidak mengejar, dia tidak menjelaskan, dia tidak bereaksi, karena dia adalah pria yang tahu harga dirinya, dan pria yang tahu harga dirinya tidak pernah membiarkan seorang wanita mendefinisikannya. Mereka menginginkan validasi.
Dia membutuhkan perhatianmu seperti udara. Dia perlu tahu bahwa dia berarti bagi kamu. Begitu kamu berhenti memberikannya perhatian, kamu meninggalkannya terdampar dalam kekosongan psikologis. Wanita hidup dengan validasi eksternal. Itu adalah cara mereka mengukur nilai diri mereka. Itu sebabnya mereka memposting gambar menggoda, memeriksa siapa yang melihat cerita mereka, dan memancing pria untuk berbicara tanpa pernah benar-benar berkomitmen. Perhatian adalah mata uang mereka, dan semakin banyak yang mereka dapatkan, semakin kaya mereka merasa. Begitu kamu berhenti memberikannya, dia merasa miskin, tidak relevan, hilang. Wanita hanya menghargai apa yang perlu mereka perjuangkan. Jika kamu terlalu mudah didapat, terlalu terbuka, terlalu tergantung pada validasinya, dia akan menganggapmu remeh. Itu adalah cara kerjanya. Mereka terhubung dengan pria yang menunjukkan bahwa mereka tidak membutuhkan perhatian mereka. Jika kamu terlalu banyak memberi, kamu menurunkan nilai dirimu di matanya. Begitu seorang wanita menyadari dia memiliki perhatianmu sepenuhnya, dia akan kehilangan minat. Bukan karena dia kejam, bukan karena dia ingin melihatmu menderita, tetapi karena secara psikologis dia diprogram untuk mendambakan sesuatu yang sulit didapat. Dia tidak bisa menghormati apa yang datang dengan mudah. Itulah sebabnya wanita mengejar pria yang tidak peduli padanya. Itulah kenapa dia terobsesi dengan pria yang mengabaikan pesannya. Itulah kenapa dia menangis karena pria yang pergi tanpa menoleh. Dia bukan memilih rasa sakit, dia memilih misteri, dan misteri menciptakan keinginan. Banyak pria gagal karena mereka mengira wanita berpikir seperti mereka. Seorang pria melihat seorang wanita cantik dan ingin memilikinya karena penampilannya. Seorang wanita, di sisi lain, menginginkan pria karena bagaimana dia membuatnya merasa. Dan pria yang memicu ketidakpastian, rasa ingin tahu, dan ketidakstabilan emosional adalah pria yang menangkap pikirannya. Begitu kamu berhenti memberikan validasi, dia mulai mencarikannya darimu. Dia akan memposting sesuatu secara online dan menunggu reaksimu. Dia akan membuat gerakan kecil untuk melihat apakah kamu masih peduli. Dia akan mengirim pesan acak untuk menguji apakah kamu masih memiliki perhatianmu padanya. Inilah saat pergeseran kekuasaan terjadi, dan disinilah kebanyakan pria gagal. Begitu dia menunjukkan tanda-tanda minat kembali, mereka langsung merespon. Mereka terlalu cepat, merasa seperti dia akan kembali, dan mereka mengembalikan semuanya yang baru saja mereka bangun. Kamu tidak mengejar, kamu tidak bersemangat. Kamu mempertahankan kontrol emosional yang absolut. Jika dia benar-benar menyesali pergi, dia akan membuktikannya. Dia akan berinvestasi. Dia akan mengejar kamu seperti dulu. Tetapi kebanyakan dari waktu, dia tidak kembali karena dia menginginkanmu. Dia kembali karena dia ingin memastikan apakah dia masih memiliki kekuasaan atasmu. Begitu dia mendapat kepastian bahwa kamu masih peduli, dia akan kehilangan minat lagi. Itulah kenapa kamu tidak boleh pernah melepaskan kekuatanmu. Pria dengan nilai tinggi tidak terguncang. Dia tidak memberikan energinya dengan bebas. Waktu, perhatian, validasinya, semua itu harus diperjuangkan. Seorang wanita bisa merasakan apakah seorang pria memiliki pilihan atau tidak. Dia bisa merasakannya dalam cara dia membawa dirinya, dalam cara dia bereaksi, dalam cara dia tidak bereaksi sama sekali. Dan seorang pria yang memiliki pilihan itu 10 kali lebih menarik dibandingkan pria yang menaruh semua beban emosionalnya pada satu wanita. Efek pembalikan kejaran. Begitu kamu berhenti mengejar, dia mulai panik. Wanita tidak dibangun untuk menangani penolakan. Seluruh eksistensi mereka dibangun untuk diinginkan, dihormati, dan dikejar. Mereka telah menghabiskan hidup mereka dengan pria yang terus mengejar mereka. Begitu seorang pria tidak melakukannya, realitas mereka bergeser. Wanita tidak menginginkan apa yang mudah didapat, mereka menginginkan yang sulit didapat.
Mereka menginginkan tantangan. Mereka menginginkan sesuatu yang perlu mereka perjuangkan. Inilah kenapa wanita cenderung tertarik pada pria yang sudah dalam hubungan. Itu kenapa mereka terobsesi dengan pria yang tidak memberi perhatian pada mereka. Itu kenapa mereka memimpikan pria yang tidak peduli apakah mereka tetap atau pergi. Mereka menginginkan tantangan. Mereka menginginkan roller coaster emosional. Dan jika kamu selalu tersedia, selalu bersemangat, selalu memberi mereka semua yang mereka inginkan, kamu bukan tantangan lagi. Kamu dapat diprediksi, dan prediktabilitas membunuh daya tarik. Pria mengira mengejar akan membuat wanita jatuh cinta padanya, tetapi kenyataannya adalah, begitu kamu berhenti peduli, dia mulai mengejar kamu. Begitu kamu mundur, dia mulai mendekat. Begitu kamu diam, dia mulai bertanya-tanya, kemana kamu pergi? Karena dalam pikirannya, kehilangan perhatian pria lebih buruk daripada tidak pernah mendapatkannya sama sekali. Inilah saat pergeseran kekuasaan terjadi, karena sekarang dia mulai terobsesi denganmu. Sekarang dia memeriksa apakah kamu online. Sekarang dia mulai berpikir, apakah dia telah membuat keputusan yang salah. Sekarang dia memikirkanmu ketika seharusnya dia memikirkan hal-hal lain. Dan begitu dia sampai pada tahap ini, kamu telah menang. Bukan karena kamu bermain-main atau menipunya, tetapi karena kamu telah menjadi pria yang tidak membutuhkan validasi darinya. Itulah yang wanita inginkan. Mereka menginginkan pria yang begitu utuh dalam dirinya sendiri, bahwa kehadirannya dalam hidupnya adalah sebuah kehormatan, bukan kebutuhan. Mereka menginginkan pria yang fokus pada tujuannya, misinya, dan perkembangannya. Mereka menginginkan pria yang tidak pernah membiarkan wanita mengendalikan emosinya. Inilah yang memisahkan pria dari anak laki-laki. Seorang anak laki-laki bereaksi. Seorang anak laki-laki memohon. Seorang anak laki-laki membiarkan emosinya menghancurkannya. Ketika seorang wanita menarik diri, seorang pria tetap teguh. Seorang pria memahami nilai dirinya. Seorang pria membiarkan wanita datang dan pergi tanpa mempengaruhi harga dirinya. Ketika seorang wanita menyadari bahwa dia tidak bisa memanipulasi emosimu, saat dia melihat bahwa ketidakhadirannya tidak menggoyahkanmu, saat dia mengerti bahwa kamu akan terus berkembang baik dengan atau tanpa dia, seluruh perspektifnya berubah. Dia tiba-tiba menghormati kamu lebih dari sebelumnya. Dia melihatmu sebagai pria yang langka, berbeda, tak terjamah. Dan saat dia menyadari bahwa dia membutuhkanmu lebih daripada kamu membutuhkan dia, dia akan melakukan apa saja untuk mendapat kamu kembali. Tetapi pada saat itu kamu sudah terlalu jauh. Kamu sudah menjalani kehidupan yang bisa saja dia miliki tanpa dirinya. Kamu yang baru tak terjamah. Kamu sudah menderita, kamu sudah hancur, ego kamu dihancurkan, harga diri kamu dipertanyakan, dia pergi, dan rasanya dunia kamu berakhir. Tetapi pria itu, versi dirimu yang dulu, dia sudah mati. Dia tidak ada lagi. Pria yang berdiri di sini hari ini adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa dia jangkau lagi. Inilah saatnya kamu bangkit. Inilah saatnya kamu menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, lebih tak terhentikan dari sebelumnya. Kamu lihat, alasan kamu kalah sebelumnya adalah karena kamu menjadikannya duniamu. Kamu membangun hidupmu di sekitarnya, di sekeliling validasinya, di sekeliling kehadirannya. Kamu tidak melihat dirimu sebagai hadiah. Kamu melihat dirinya sebagai hadiah, dan begitu dia menyadari itu, dia kehilangan rasa hormat padamu. Tetapi sekarang semuanya berubah. Dirimu yang baru tidak mencari validasi. Dirimu yang baru tidak meminta cinta. Dirimu yang baru tidak menunggu izin untuk menjadi hebat. Kamu sudah hebat. Dan setiap detik yang kamu habiskan untuk memikirkan masa lalu adalah detik yang dicuri dari pria yang seharusnya kamu jadi. Kamu tidak duduk menunggu dia kembali. Kamu tidak menghabiskan berjam-jam menganalisis apa yang salah. Kamu tidak membiarkan kenangan akan dirinya mengendalikan emosi kamu.
Kamu terus maju dengan tekad yang kejam. Kamu pergi ke gym, membentuk tubuhmu menjadi senjata. Setiap repetisi, setiap set, setiap tetes keringat adalah balas dendam, bukan untuk dia, tetapi untuk dirimu yang lama. Kamu menolak untuk menjadi pria yang dia tinggalkan. Kamu tingkatkan keuanganmu, fokus pada uangmu, keterampilanmu, dan kerajaanmu. Karena posisi terkuat yang bisa dimiliki seorang pria adalah tidak membutuhkan siapapun. Begitu kamu menjadi mandiri, kuat, dan tak terjamah, dia akan merasakan ketidakhadiranmu seperti pisau di dadanya. Dia akan mendengar tentang kamu melalui teman-teman bersama. Dia akan melihat kamu berkembang. Dia akan menyaksikan transformasi dirimu, dan itu akan menghancurkannya. Karena satu-satunya hal yang dia kira bisa menghancurkanmu, justru membuatmu lebih kuat. Tetapi ini adalah bagian yang paling penting. Kamu tidak peduli lagi. Dia bisa merangkak kembali. Merangkak di hadapanmu memohon diberi kesempatan lagi, dan kamu hampir tidak akan berkedip, karena dirimu yang baru memiliki pilihan. Bagi Anda yang telah mengikuti hingga saat ini, silahkan komentar filosofi hidup stoik, agar saya tahu Anda telah menonton video ini hingga akhir, dan saya juga akan meninggalkan beberapa konten yang mungkin Anda sukai. Sampai jumpa.